belakang politik etis. 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. 2. Belanda melakukan penekanan dan penegasan terhadap rakyat Indonesia. 3. Van de Venter menulis artikel Hutang Budi. Van de Venter mengusulkan 3 landasan yang disebut Trias Van de Venter: irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pengertian politik etis. Politik etis dikenal dengan sebutan politik pribumi, adalah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Dampaknya yaitu munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi, dan terjadi perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum 1908, 1. Dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. 2. Bersifat kedaerahan. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik. 4. Terfokus pada pemimpin karismatik. 5. Bersifat reaktif dan spontan. Setelah tahun 1908, 1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. 2. Bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. 3. Diplomasi menggunakan cara-cara seperti media, perundingan, lobi mogok, dan sebagainya. 4. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. 5. Memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Latar belakang pergerakan nasional. A. Faktor internal. 1. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan kolonialisme. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. B. Faktor eksternal. Kemenangan Jepang atas Rusia. 2. Partai Kongres India. 3. Gerakan Turki Muda. Organisasi Pergerakan Nasional. 1. Budi Utomo. Pendirinya Dr. Wahidin Suedirohoesodo pada 20 Mei 1908. Tujuan: 1. Pengajaran. 2. Peternakan, pertanian, dan perdagangan. 3. Teknik dan industri. 4. Kebudayaan. 2. Sarekat Islam (SI). Pendirinya Haji Saman Hudi pada 10 September 1912. Tujuannya: 1. Memajukan perdagangan. 2. Membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha permodalan. 3. Memajukan rohani dan jasmani penduduk pribumi. 4. Memajukan kehidupan agama Islam. 3. Muhammadiyah. Pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuannya: 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. 4. Indische Partis IP pada 25 Desember 1912 di Bandung. Pendirinya 1. Dowes Dekker. 2. Dr. Mangunkusumo. 3. Suwardi Suryaningrat Kiai Hajar Dewantara. 5. PNI. Pendirinya IR Soekarno di Bandung pada 1926. Tokoh pendirinya 1. IR Soekarno. 2. Mr. Ishak Cokro di Suryo. 3. Mr. Sartono. 4. Ali Sastromijoyo. 5. Dr. Cipto. Kongres Pemuda 1 pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar pemuda pertama di Jakarta, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasilnya membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Kongres Pemuda 2 pada 27 Oktober 1928, Muhammad Yamin menceritakan azas dan tujuan Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, pagi hari lebih banyak membicarakan pendidikan. Sore hari, rapat berhasil mengambil keputusan.
Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang Satu, Tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa Jang Satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.